sejahtera bagi kita semua. Tabik pun. Perkenalkan, saya Betty Helen Manurung, CEO dari perusahaan penyedia jasa pembayaran. Pada video kali ini, saya akan membahas satu topik mengenai strategi review, evaluation, and control. Mengutip salah satu quotes dari Dale McConkey, strategy evaluation must make it as easy as possible for managers to revise their plan and reach quick agreement on the changes. So, evaluasi strategi sangat penting karena organisasi menghadapi lingkungan yang dinamis. Strategi yang telah dirumuskan dan diimplementasikan dengan baik akan menjadi obsolet ketika lingkungan internal dan eksternal perusahaan mengalami perubahan. Oleh karena itu, penting bagi ahli strategi untuk mereview, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan strategi secara sistematis. Saat ini evaluasi strategi menjadi semakin sulit dengan berjalannya waktu, dikarenakan ada 6 hal. Yang pertama, peningkatan dramatis kompleksitas lingkungan. Yang kedua, meningkatkan kesulitan memprediksi masa depan dengan akurat. Ketiga, meningkatnya jumlah variabel. Keempat, cepatnya tingkat keusangan bahkan rencana terbaik. Kelima, meningkatnya jumlah domestik dan peristiwa dunia yang mempengaruhi organisasi. Dan yang keenam, semakin berkurangnya rentang waktu di mana perencanaan dapat dilakukan dengan derajat kepastian. Tools yang sering digunakan dalam evaluasi strategi adalah audit. Menurut American Accounting Association, auditing adalah proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi tentang tindakan dan peristiwa ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dan kriteria yang ditetapkan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pengguna yang berkepentingan. Pada abad 21 ini, terdapat 3 tantangan atau keputusan khusus yang sering dihadapi semua ahli strategi. Yang pertama, apakah proses harus lebih merupakan seni atau ilmu? Dari perspektif tersebut, perusahaan perlu menilai lingkungan eksternal dan internalnya secara sistematis, melakukan penelitian, mengevaluasi pro dan kontra dengan hati-hati dari berbagai alternatif, melakukan analisis, kemudian memutuskan tindakan tertentu. Kemudian yang kedua, apakah strategi harus terlihat atau tersembunyi dari pemangku kepentingan? Bagi organisasi bisnis, kerahasiaan bukanlah jalan yang terbaik karena dapat menghambat komunikasi, pemahaman dan komitmen karyawan dan pemangku kepentingan, dan juga dapat melupakan masukan berharga yang dapat diberikan oleh karyawannya. Ketiga, apakah proses harus menggunakan pendekatan top-down atau bottom-up di perusahaan? Untuk pendekatan top-down, eksekutif puncak merupakan satu-satunya orang di perusahaan dengan pengalaman kolektif dan tanggung jawab fidusia untuk membuat keputusan strategi kunci. Sedangkan pendekatan bottom-up, manajer dan karyawan tingkat bawah dan menengah yang akan menerapkan strategi perlu terlibat secara aktif dalam proses perumusan strategi untuk memastikan dukungan dan komitmen mereka. Menurut Sandel dan Hofer, mereka lebih menekankan pendekatan top-down di mana perusahaan perlu mengandalkan persepsi manajer puncak dalam perencanaan strategis. Namun, para ahli strategi harus dapat mencapai keseimbangan kerja dari 2 pendekatan tersebut pada waktu tertentu. Demikian pembahasan mengenai strategi review, evaluation, and control. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Satu hal yang perlu diingat, sukses hari ini bukan jaminan untuk sukses besok. Jadi, suatu organisasi tidak boleh terbuai dengan kepuasan diri dengan kesuksesan. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai ketemu pada pembahasan